Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Jadi kalau kita ingin belajar pasti diawali dengan doa ya, supaya belajar kita nanti lebih fokus dan bisa menyerap apa yang kita pelajari. Nah, semoga semuanya, kesempatan kali ini Pak Andran akan membahas tentang artikel yaitu di kelas 12 ya. Jadi simak baik-baik videonya sampai selesai ya. Langsung saja kita lihat materinya. Nah, ini dia, menganalisis struktur dan kebahasan teks artikel ya. Ini adalah materi lanjutan di kelas 12. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu ada hakikat teks artikel. Baik, kita lihat hakikatnya. Nah ini, berdasarkan fungsinya, artikel dapat dikatakan sebagai rangkaian teks yang berisi fakta dan opini dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media, baik media cetak, sosial maupun media online. Kalau sekarang itu lebih ke online ya. Kemudian ada yang lain. Tujuan dari artikel biasanya untuk menyampaikan gagasan dilengkapi dengan data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan agar meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembaca. Jadi bisa benar semuanya kalau kalian sedang membaca berita, kemudian ada membaca tentang suatu informasi di media cetak maupun elektronik seperti itu ya, ataupun sekarang ada media sosial, itu namanya adalah artikel ya. Jadi di sini artikel ini yang terpenting adalah menyampaikan suatu gagasan yang mendidik ataupun juga menghibur seperti itu ya, berisi fakta dan juga opini. Faktanya di sini ini penting ya, karena artikel itu dibuat untuk memberikan sebuah informasi itu kan berupa fakta dan diperkuat dengan opini-opini yang mendukung fakta tersebut ya. Jadi ada fakta kemudian opininya dia sebagai pendukung supaya fakta ini tersampaikan dengan baik. Itu artikel ya. Kita lihat yang lain. Di sini ada karakteristik ataupun ciri-ciri dari artikel. Ya, artikel ini memiliki ciri khusus sehingga kamu bisa dengan mudah membedakan jenis-jenis artikel dengan jenis teks lainnya. Adapun ciri-ciri artikel bahasa Indonesia sebagai berikut, kita lihat. Yang pertama, tulisannya dibuat secara ringkas, padat, dan jelas sehingga pembaca mudah memahami isinya. Jadi berbeda dengan jenis teks yang lain seperti narasi ataupun ada deskripsi seperti itu ya. Kalau narasi itu kan panjang ya, biasanya panjang disertai ada dialog-dialognya. Nah kalau artikel ini seperti biasa ada dialognya juga boleh, tetapi lebih ringkas teksnya ya. Jadi biasanya hanya satu lembar saja ataupun satu halaman saja seperti itu. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, mengandung fakta ataupun opini yang disampaikan menggunakan sudut pandang objektif, tidak menyudutkan, serta dilengkapi dengan data-data pendukung yang valid. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, di sini mengandung informasi ataupun fakta ya, kemudian disampaikan dengan sudut pandang yang objektif, bukan subjektif ya. Objektif itu berarti apa adanya, jadi tidak ditambahi dengan argumentasi dari si penulis itu. Kemudian tidak menyudutkan suatu pihak, jadi di sini artikel ini berimbang ya, serta dilengkapi dengan data-data yang valid. Jadi opininya ini biasanya adalah dengan argumentasi ataupun pendukung gagasan yang menyampaikan bahwa faktanya itu benar-benar terjadi seperti itu, dan juga disertai dengan adanya data-data pendukung, biasanya ada berupa angka ataupun prosentase seperti itu ya. Itu yang kedua. Selanjutnya, bahasa yang digunakan itu formal, jadi bukan bahasa yang kita gunakan setiap hari ya, bahasa gaul seperti itu, tapi dengan menggunakan bahasa yang formal. Ini dimaksudkan adalah kalimatnya itu lugas, efektif, sehingga artikel ini disampaikan atau tersampaikan dengan baik. Biasanya kalau menggunakan kata-kata yang tidak mudah dimengerti ya, pembaca itu akan sulit untuk memahami isinya ya. Metode penulisan artikel dibuat secara sistematis, maksudnya jadi artikel ini biasanya diawali dengan gagasan utama terlebih dahulu. Jadi disampaikan apa yang ingin disampaikan oleh penulisnya, jadi disampaikan dulu intinya, kemudian bisa nanti dibarengi dengan argumentasi yang lain sehingga isinya ini dapat
tersampaikan dengan secara lebih rinci seperti itu. Bersifat faktual informatif, yaitu menggunakan informasi yang berdasarkan hasil penelitian yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, ya tadi, ya, ini berkaitan dengan yang nomor 2 ini. Jadi, faktual ya, maksudnya adalah artikel yang ditulis ini adalah artikel yang dapat dipertanggungjawabkan ataupun artikel yang benar-benar isinya itu benar-benar terjadi, gitu. Jadi, ada buktinya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi ini bisa berdasarkan hasil penelitian, hasil dari observasi seperti itu ya. Jadi itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu ciri-ciri artikel. Sampai di sini kalau ada yang ingin disampaikan nanti bisa disampaikan melalui kolom komentar ya. Kita lanjutkan. Yang pertama ada strukturnya ini ya. Selanjutnya ada struktur ya. Secara umum struktur artikel dalam bahasa Indonesia ada 3 bagian. Yang pertama adalah pembuka. Ini berisi orientasi atau tahapan pengenalan terhadap artikel yang dibahas. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa artikel itu diawali dengan gagasan intinya ataupun inti dari artikel yang ditulis. Kemudian ada isinya berupa uraian atau penjelasan pokok permasalahan yang dibahas di dalam artikel. Maksudnya ini adalah bagian dari perincian dari hal yang disampaikan atau hal yang intinya seperti itu ya. Yang ketiga ada penutup, yaitu sebuah simpulan yang berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan secara ringkas, padat dan jelas. Jadi maksudnya ini kesimpulan dari seluruh isi dari artikel. Itu 3 hal ya tadi. Ini 3 hal dari artikel, ada pembuka, isi dan penutup. Baik, kita lihat. Kaidah kebahasaannya di sini yang pertama adalah ada kata keterangan, biasanya digunakan untuk mengekspresikan sikap penulis agar dapat meyakinkan pembaca. Jadi biasanya ada kata keterangannya di sini untuk meyakinkan dari kata intinya. Kemudian ada kalimat aktif, biasanya di sini contohnya kamu sedang asik membaca buku, kan membaca ini aktif ya. Kemudian menggunakan kata penghubung atau konjungsi seperti kemudian, selain itu, oleh karena itu, namun, dan sebagainya. Ada kata penghubungnya. Jadi antara satu kalimat dengan kalimat yang lain itu ada kata penghubungnya. Kemudian kita lanjutkan masih di kaidah kebahasaannya, menggunakan kata kerja mental, material, dan relasional. Kalau mental itu kan berarti berkaitan dengan kegiatan fisik gitu ya. Ada maksudnya kalau mental ini berkaitan dengan kejiwaan kita seperti khawatir, kemudian menyetujui dan lain sebagainya ya. Kalau material itu kata kerja yang berkaitan dengan tindakan fisik seperti menulis gitu ya, membaca dan lain sebagainya. Kemudian ada kata kerja relasional, ini kata kerja hubungan ya, hubungan. Contohnya merupakan, yaitu, ialah seperti itu ya. Adalah gitu ya. Ya. Menggunakan banyak kosakata dan istilah agar tulisannya lebih menarik. Jadi maksudnya biasanya kata-kata istilah ini berkaitan dengan apa yang ditulis si penulisnya itu ya, atau kejadian yang disampaikan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa kalau kalian senang dengan video ini, silakan kalian bisa like, komen, dan jangan lupa juga subscribe ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.